Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, as-saimin was-saimat yang tengah menunaikan ibadah puasa Ramadan khususnya, semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang kita tunaikan sampai dengan detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik puasa yang kita tunaikan dari mulai fajar tiba sampai dengan maghrib datang, pun demikian dengan ibadah malam kita, solat-solat kita, tilawah Quran kita, zikir kita, dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan beragam keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertegas itu semua dalam hadis beliau. Teman-teman sekalian, di antara ibadah yang penting di bulan Ramadan adalah ibadah yang ditunaikan di sepanjang malam Ramadan. Sebagian orang mengira bahwa puasa itu hanya terfokus pada ibadah siang saja. Saat seorang insan beriman mampu menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat biologisnya dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari di waktu maghrib. Namun demikian, Nabi SAW memberikan satu informasi yang sangat penting, sangat luar biasa mengenai satu amalan di malam-malam Ramadan yang bila kita tunaikan menghadirkan keistimewaan, yang bahkan keistimewaan ini disampaikan dengan diksi yang serupa oleh Nabi SAW dengan rangkaian-rangkaian keutamaan yang mengiringi ibadah siang di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahkan dalam selisih yang tidak banyak di penomoran hadisnya, melalui rawi atau periwayat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala beliau sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang keutamaan Ramadan, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, jadi khusus dikerjakan di bulan Ramadan, seperti pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bukan menunjukkan puasa yang umum, Seninkah, Kamiskah, Ayyamul Bid atau selainnya, tapi memang khusus dikerjakan di waktu Ramadan. Man shama Ramadhana imanan, ia kerjakan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, berwujud keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaba, dia berharap ridha Allah, pahala dari Allah, dan mengoreksi dirinya untuk mendapatkan ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sepanjang bentangan dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari itu ada peluang bagi dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Redaksi hadis ini nyaris kita dapati kesamaan yang luar biasa, nyaris kita dapati kemiripan yang luar biasa dengan ibadah malam. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk ibadahnya. Jika pagi itu shoma, yaitu puasa, maka malam itu qama, qiyam, penunaian salat. Hadis paginya sampai ke maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib, man shoma Ramadhana, maka hadis tentang ibadah malam yang menunjukkan keistimewaan luar biasa itu, Nabi bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan ibadah qiyam khusus di malam-malam Ramadan, qama Ramadhana. Jadi qiyam ini baik itu qiyamul lail sifatnya, baik itu tahajud ataupun witir, dikerjakannya khusus di malam-malam Ramadan, bukan di luar malam Ramadan. Bukan Al-Muharram, bukan Safar sampai dengan Rajab, ya, atau bahkan Syawal, atau bahkan kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini khusus sepanjang malam Ramadan saja. Man qama Ramadhana, siapapun yang mampu menghidupkan malam Ramadan dengan menunaikan qiyam. Qiyam di sini dimaksudkan salat. Karena redaksi
salat di dalam Al-Quran seringkali diiringi dengan turunan kata qama. Baik itu dari qamanya ataupun aqamanya. Aqama yuqimu iqamatan. Aqimus salah. Yuqimunas salah. Aqimis salah. Bahkan sebelum salat ada iqamah. Untuk memberikan isyarat kepada kita kesiapan untuk menghadirkan kekhusyuan sebelum menunaikannya. Man qama ramadhana. Siapapun yang menunaikan, menghidupkan malam Ramadan, menunaikan sholat dengan penuh kekhusyuan, imanan, dan dia kerjakan sholat ini karena Allah. Bukan karena trennya orang bangun, dia bangun. Bukan karena trennya orang menunaikan sholat ini berjamaah, dia ikut berjamaah. Bukan karena trennya menunaikan sholat di masjid fulan, masjid X, masjid yang ramai, lalu dia ikut ke situ hanya untuk mengupdate statusnya. Bukan. Dia kerjakan semua ini untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisabah. Dan dengan keikhlasannya ini, dia berharap benar ridha Allah, pahala dari Allah, seraya dia menghidupkan nilai evaluasi bagi dirinya. Dia evaluasi dirinya, dia bermuhasabah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama persis kalimatnya. Maka ia berpeluang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi antara ibadah siang dengan ibadah malam, satu ada keistimewaan yang serupa, yaitu sama-sama berpeluang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Serupa dengan hadirnya peluang ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah malam ini tidak boleh disia-siakan. Jadi sebagian ulama bahkan berkomentar jika ada orang yang menunaikan puasa di terbit fajar sampai dengan maghrib menjelang malam itu, dia menunaikan puasa dengan sempurna, benar puasanya. Tapi dia tidak mengerjakan qiyam di malam harinya, tidak menunaikan sholat di malam harinya, maka seakan ia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Karena ia berpeluang mendapatkan ampunan di siang harinya, sementara malamnya dia tidak mendapatkan anugerah serupa karena tidak mengambil peluangnya. Jadi ini yang pertama. Itulah yang menjadikan beberapa sahabat sampai istri Nabi SAW, khususnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, begitu memburu kesempatan malam-malam Ramadan. Ya, karena selain ada ampunan dosa, ada peluang yang kedua, yaitu peluang mendapati malam Al-Qadar. Ya, peluang mendapati malam Al-Qadar. Karena ada hadis dengan redaksi yang lain yang memberikan penjelasan, memberikan tafsiran tentang keutamaan menunaikan ibadah salat di malam-malam Ramadan ini. Jadi kalau hadis pertama tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, maka hadis yang kedua, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi antara hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Yang pertama menunjukkan jenis ibadahnya yaitu salat di malam-malam Ramadan. Yang kedua memberikan kesan bahwa di antara malam-malam penunaian Ramadan itu akan ada peluang satu malam yang istimewa, yaitu malam Al-Qadar. Jadi orang yang mampu menghidupkan malam Ramadan dan menunaikan salat di dalamnya, maka di antara peluang yang ia dapatkan adalah kesempatan besar mendapatkan anugerah malam Al-Qadar. Untuk itulah kemudian Nabi SAW menegaskan, man qama lailatul qadri, siapapun yang mampu menunaikan salat di malam Ramadan dan bertepatan malam itu dengan malam Al-Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka berpeluang ia mendapatkan semua ampunan dari beragam jenis dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Sampai satu ketika Al-Imam At-Tirmidzi mendokumentasikan satu hadis yang riwayatnya tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keterangan ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat atau kama qalat, ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda sekiranya saya menyadari, saya merasakan malam ini ada getaran yang berbeda, ada tanda-tanda malam Al-Qadar. Maka kalau saya sedang menghidupkan malamnya, kemudian merasakan aura itu, doa apa yang harus saya bacakan? Doa apa yang Anda bimbingkan? Maka Nabi SAW mengatakan, faquli, maka katakanlah dengan kekhusyuan, dengan penuh harap, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain,
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Sungguh Engkau Maha Penghapus dari seluruh noda dan kotoran yang pernah dikerjakan oleh hamba-Mu ini. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai sifat maaf. Engkau mencintai hamba-Mu yang menengadah kepadamu, memohon pemaafan dan ampunan. Fa'fu anni, maka dengan segala sifat kelembutan kemuliaan-Mu ini dalam memberikan maaf, maafkan aku. Ampuni dosaku, hilangkan dan gugurkan seluruh kesalahanku. Nah, ini keutamaan ibadah di malam-malam Ramadan. Jadi yang pertama, berpeluang menggugurkan dosa. Yang kedua, berpeluang mendapati malam Al-Qadar, dan bonusnya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, ini yang paling menarik. Salat yang ditunaikan di malam Ramadan juga memberikan manfaat besar bagi kedamaian hati, ketenangan jiwa. Nah, orang-orang yang sering gelisah gitu kan, orang-orang yang diliputi oleh ketakutan berlebihan, ingin merapi, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan kedamaian, maka di antara tips yang disampaikan melalui riwayat-riwayat yang valid kepada kita adalah penunaian sholat di malam-malam Ramadan. Jika kita menunaikan satu ibadah, dan ibadah itu berdampak pada ketenangan jiwa kita, pada roh kita, roh yang mengisi nafas kita, jiwa kita, maka ibadah itu, pekerjaan itu disebut dengan tarwihah namanya. Rawwaha yurawwihu tarwihan, wa tarwihatan sifatnya. Sesuatu yang bila dikerjakan memberikan ketenangan kepada jiwa. Bila kita kerjakan berkali-kali, sekali, dua kali, lalu jeda sebentar, lalu sambung lagi terus 3 kali, 4 kali, ada yang 11 kali, ada yang 23 kali, ada yang lebih daripada itu. Dia jamakkan hingga mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya itu, maka bentuk jamaknya disebut dengan tarawih. Itulah sebabnya sholat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan disebut dengan tarawih, untuk memberikan kesan bahwa manfaat sholat ini, ya, selain sifatnya juga ditunaikan dengan ketenangan, manfaatnya adalah memberikan dampak kepada jiwa yang lebih damai, memberikan kondisi kepada jiwa yang lebih tenang. Jadi orang yang rajin menunaikan ibadah tarawih dan ditunaikan dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang baik, itu dampaknya ke hati akan memberikan kedamaian yang tidak didapatkan dalam suasana-suasana yang lain. Itulah sebabnya kenapa ibadah ini diviralkan namanya dengan tarawih, untuk memberikan motivasi kepada kita. Ayo, supaya hati kita lebih tenang, lebih damai. Yang kedua, ayo lakukan dengan tenang, bacaannya yang baik, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, lakukan dengan penuh kedamaian sampai mendapatkan gelombang, frekuensi-frekuensi ke dalam jiwa kita yang menghunjamkan kedamaian pada hati. Cari imam-imam yang baik, yang memberikan getaran-getaran yang menenangkan kepada jiwa. Nah, itulah manfaat ibadah-ibadah yang ditunaikan di malam Ramadan, khususnya sholat yang kita hidupkan sepanjang malam Ramadan. Jadi sholat tarawih, qiyam Ramadan bukan ibadah biasa. Sholat ini berpeluang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini berpeluang menghadirkan keutamaan datangnya malam Al-Qadar. Sholat ini berpeluang memberikan kedamaian kepada jiwa. Masuk ke masjid dalam keadaan yang belum tentu damai sepenuhnya, pulang dalam keadaan yang tenang. Bila pun ajal tiba, wafat dalam keadaan tenang. Ditanya malaikat dalam keadaan tenang. Kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Itu diantara keutamaan yang tersaji dari menu-menu ibadah Ramadan. Pilihannya kembali kepada kita. Jika Allah sudah membentangkan siang dan malam dengan beragam keistimewaan yang menghadirkan rahmatnya untuk mengembalikan kita dalam keadaan yang mulia, untuk menenangkan dan menghunjamkan kedamaian pada jiwa kita, untuk memberikan pahala yang bahkan melebihi 1000 bulan. Bila dengan itu semua belum tergerak kita untuk menyambutnya, maka dengan cara apa lagi Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengembalikan diri kita dalam keadaan yang baik. Saudara-saudariku, kita diciptakan
dalam fitrah yang baik. Kita diciptakan dalam kondisi yang mulia. Ramadan memberikan peluang kepada kita untuk mengembalikan kita dalam keadaan fitrah yang baik dan mulia itu. Mari kita menyambutnya, mari kita hidupkan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk mengoptimalkan semua amalan dan keistimewaan yang tadi disampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min muqimis shalah wa nakhussuka ya Allah warzuqna ya arhamar rahimin bil quwwah wal hubba ya arhamar rahimin bil quwwah wal hubba tam li iqamati at-tarawih mukhlisina lakad-din ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.